Tiga pilar bidang ketahanan pangan Kabupaten Cianjur diantaranya ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur, Dr. Andes Haji Abdul Hanan Sukmana. Beliau berharap agar usaha-usaha pertanian masyarakat Cianjur, baik beras maupun hortikultura, memiliki produk lokal yang bisa dipasarkan secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan Sukmana, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Pertanian Hortikultura dan Ketahanan Pangan. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan lebih menekankan kepada tiga pilar, khususnya yaitu ketersediaan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan itu sendiri. Kalau kita lihat dari ketersediaan, kita di sini punya CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, di mana peruntukannya itu adalah untuk membantu masyarakat kita yang dalam keadaan kesusahan seperti kebakaran, banjir, rawan pangan, dan lain-lain. Nah, kita di sini di Cianjur, kita untuk tahun 2023 ini kita menyiapkan sekitar 60 ton dalam waktu untuk 1 tahun untuk menangani tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, di samping CPPD, kita juga ada lumbung pangan. Lumbung pangan masyarakat itu tersebar di beberapa kecamatan dan desa. Itu dipegang oleh kelompok-kelompok tani, seperti itu. Pemanfaatannya sama. Bila mana nanti ada kerawanan pangan atau hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan, itu bisa dikeluarkan cadangan pangannya dari lumbung pangan itu. Cara perhitungan cadangan pangan, seperti tadi yang saya sebutkan, itu kita hitung dari per jiwa. Itu 0,3 kg per jiwa per hari. Jadi kalau 1 bulan itu dihitung 1 orang itu sekitar 9 kiloan lah, seperti itu. Nah, itu peruntukannya banyak. Tapi kalau seandainya ada musibah besar seperti kemarin ada bencana alam yang besar, nah kita kalau lihat cadangan pangan kita tidak mencukupi, kita bisa mengajukan ke provinsi, cadangan pangan provinsi. Kita alhamdulillah kemarin pada saat kita ada gempa bumi, kita mengajukan ke provinsi mendapat bantuan sekitar 1032 ton untuk masyarakat Cianjur. Alhamdulillah kita mendapat bantuan tersebut. Di samping itu juga banyak dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Khusus masyarakat Cianjur, saya juga berpesan untuk menjaga hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi. Adanya kebakaran, yang sering terjadi kebakaran di kita. Itu tolong itu pada saat musim kemarau itu kalau masak itu jangan selalu ditinggal. Nah, apalagi kebanyakan di masyarakat di desa-desa itu kan dari hawu ya, dari pakai kayu. Kadang-kadang apinya belum mati, sudah ditinggal sehingga angin berhembus, kebakaran. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Korsleting listrik juga banyak seperti itu. Jadi untuk sampai sekarang ini aja di bulan yang kemarin ya, bulan kemarin sama bulan kemarin lah, sekitar bulan Oktober kemarin, itu banyak sekali di daerah-daerah selatan khususnya dan daerah-daerah utara juga macam Bojong Picung, Mandai, itu juga banyak sekali kebakaran seperti itu. Nah, tadi itu baru pilar pertama, yaitu tadi ketersediaan pangan. Nah, untuk pilar kedua yaitu distribusi atau akses pangan. Nah, di sini kita punya andalan-andalan khusus seperti dalam rangka menanggulangi inflasi, kenaikan harga, gejolak harga, itu kita ada GPM, Gerakan Pangan Murah. Nah, kita sudah beberapa kali mengadakan gerakan pangan murah, baik itu di utara maupun di selatan. Alhamdulillah, dengan adanya gerakan pangan masyarakat itu, gerakan pangan murah itu, kita bekerja sama dengan Bulog, terus dengan kelompok tani, terus dengan berdikari yang menyiapkan ayam segala macam. Nah, alhamdulillah, jadi masyarakat banyak terbantu dengan adanya GPM tersebut. Kami juga berusaha untuk tahun-tahun berikutnya akan lebih sering mengadakan gerakan pangan murah tersebut. Minggu depan juga kita akan melaksanakan gerakan pangan murah di Mariwati seperti itu. Nah, terus kita ada juga program pemantauan, yaitu program pemerintah pusat, yaitu beras SPHP, di mana pemerintah itu ingin salah satu usahanya itu untuk menekan inflasi atau menurunkan harga beras, yaitu dengan menggelontorkan beras SPHP melalui Bulog.
Nah, jadi Bulog itu mempunyai peran itu mendistribusikan beras SPHP yang 5 kiloan itu ke pasar dengan harga yang di bawah standar ya. Kalau nggak salah itu sekitar 1 kilonya itu sekitar 10.000 berapa itulah. Nah, jadi tidak boleh lebih dari nanti dari di pasar itu. Jadi dia menjualnya tidak boleh lebih dari 10.900 seperti itu. Nah, jadi Bulog itu mendropping beras SPHP tersebut dalam rangka tadi untuk menekan harga beras supaya tidak terus melonjak seperti itu. Nah, kita juga di sini ada beberapa juga kegiatan-kegiatan distribusi lainnya dalam rangka tadi menekan inflasi. Pilar yang ketiga yaitu pemanfaatan pangan. Nah, kalau kita lihat di sini pemanfaatan pangan, kita ada beberapa kegiatan, utamanya adalah lomba cipta menu. Lomba cipta menu yaitu kita menampilkan menu-menu andalan dari tiap-tiap kecamatan. Kita lombakan, jadi kecamatan menampilkan makanan-makanan yang khas yang ada di kecamatan yang mereka tampilkan. Nah, nanti pemenangnya itu dari lomba cipta menu akan ditampilkan di provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan nanti di Sukabumi pada tanggal 25 November ini akan diperlombakan. Jadi makanan-makanan khas daerah itulah yang akan diperlombakan. Jadi biar nanti orang semua tahu bahwa kecamatan A adalah khasnya anu, kecamatan B adalah khasnya anu. Itu produk lokal. Tidak boleh makanan itu yang dilombakan itu dari produk-produk luar. Ya, jadi harus produk lokal, bukan produk lokal Cianjur, tapi produk lokal dari Indonesia sendiri seperti itu. Nah, itu juga sudah beberapa tahun ini kita terus mengadakan lomba cipta menu ini. Jadi khas-khasnya itu muncul semuanya gitu. Nah, untuk pemanfaatan pangan juga kita ada kegiatan juga yaitu namanya PSAT. Itu artinya PSAT itu pangan segar asal tumbuhan. Kita di bidang ketahanan pangan ini memberikan rekomendasi kepada kelompok-kelompok tani yang mempunyai usaha pertanian, baik itu beras maupun horti, tapi yang dikemas. Kalau tidak dikemas itu tidak masuk dalam PSAT. Maksudnya PSAT di sini, jadi para kelompok tani yang akan menjual produknya itu yang dalam bentuk kemasan harus mendapat izin, ada nomor reknya. Nomor rek. Jadi nomor reknya itu contohnya kalau ini kemasan, di sini ada mereknya, di sini ada nomor reknya, ada nomor reknya, nomor rek PSAT. Nah, itu kita memberikan rekomendasi, tapi yang mengeluarkan izinnya itu adalah dari perizinan. Itu gratis, tidak bayar sama sekali. Hanya saja yang dikeluarkan biayanya adalah untuk pengujian lab. Pengujian lab dari beras tersebut atau dari sayuran-sayuran tersebut itu dikirim ke lab yang ada di Bogor, lab Saraswati. Nah, jadi nanti hasil lab itu dijadikan rekomendasi ke perizinan untuk mendapatkan nomor registrasi PSAT tersebut. Nomor itu sangat penting, sama dengan mungkin label halal ya, label halal. Nomor itu sangat penting. Dengan adanya nomor itu, produk-produk kita yang produk-produk lokal ini bisa terjual ke luar dari daerah kita. Karena apa? Karena sudah resmi ada nomor reknya itu. Nah, jadi sekarang pasar-pasar modern itu sudah mulai menanyakan setiap produk-produk yang dari daerah-daerah harus memiliki nomor rek. Tanpa ada nomor rek, mereka tidak bisa menerima barang-barang yang masuk dari daerah tersebut. Nah, inilah salah satu bentuk 3 pilar kegiatan bidang ketahanan pangan pada Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Horti dan Kultur Ketahanan Pangan. Demikian Niko Apriliandi mengabarkan dari Cianjur, Jawa Barat.